Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Wahid di channel Tuan Watson. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem peridaksamaan dua variabel. Pada video sebelumnya, kita telah membahas materi prasyarat dari sistem peridaksamaan dua variabel, yaitu sistem persamaan dua variabel, yang mana kita telah membahas bentuk-bentuk dari sistem persamaan dua variabel. Ada bentuk linear kuadrat, ada bentuk kuadrat-kuadrat, dan ada bentuk lainnya. Bentuk lainnya ini seperti bentuk eksponen. Nah, pada materi inti kali ini, yaitu sistem peridaksamaan dua variabel, selain kita mencari titik potong, kita juga di sini nanti akan mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi siapkan alat tulis kalian dan simak video ini baik-baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Yang pertama ini kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Kemudian yang kedua kita bisa melihat dari koefisien Y atau Y kuadrat dan tanda peridaksamaannya. Untuk video kali ini kita fokus ke metode yang kedua, yaitu kita melihat koefisien Y atau Y kuadrat dan tanda peridaksamaannya. Seperti itu. Ya, langsung saja kita cek langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian yaitu kita gambar dulu grafiknya. Yaitu kita gambar sesuai dengan persamaan yang ada. Kemudian langkah kedua yaitu kita lihat koefisien Y atau Y kuadrat serta tanda peridaksamaannya. Jika koefisien Y atau Y kuadratnya itu lebih dari 0, maka bernilai positif. Jika koefisien Y atau Y kuadratnya itu kurang dari 0, maka bernilai negatif. Setelah kita mengecek koefisien dari Y atau Y kuadratnya, kemudian kita cek tanda peridaksamaannya. Kalau tanda peridaksamaannya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka bernilai positif. Tetapi jika tanda peridaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka bernilai negatif. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini kita bisa cek hasil kali koefisien Y atau Y kuadrat dengan tanda peridaksamaannya. Jika bernilai positif, maka daerah arsirannya itu berada di atas kurva atau garis pembatas. Sebaliknya, jika bernilai negatif, maka daerah arsirannya itu berada di bawah kurva atau di bawah garis pembatas. Seperti itu. Kemudian, poin penting yang harus kita ingat dalam menyelesaikan sistem peridaksamaan dua variabel, yaitu kita lihat tanda peridaksamaannya. Jika tandanya itu lebih dari atau kurang dari, maka gambarnya itu berbentuk garis putus-putus. Sebaliknya, jika tandanya itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka nanti gambarnya itu tidak putus-putus atau dengan kata lain garis tebal. Seperti itu. Jadi dua poin ini jangan sampai kalian lupa ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini kita dihadapkan dengan sistem peridaksamaan dua variabel bentuk linear kuadrat. Di sini Y lebih dari X kuadrat kita sebut dengan persamaan pertama. Persamaan pertama ini merupakan bentuk persamaan kuadrat, yaitu persamaan parabola. Kemudian di sini ada Y kurang dari X ditambah 2. Ini kita sebut dengan persamaan kedua. Persamaan kedua ini merupakan bentuk dari persamaan linear. Nah, untuk mencari titik potong dari kedua persamaan ini, kita rubah dulu persamaan pertama dan persamaan kedua menjadi Y sama dengan X kuadrat. Ini kita sebut dengan persamaan ketiga. Kemudian ini menjadi Y sama dengan X ditambah 2. Ini kita sebut dengan persamaan keempat. Jadi ketika kita ingin menentukan titik potong, kita rubah dulu tanda peridaksamaannya menjadi tanda persamaan. Kemudian setelah itu kita bisa mensubstitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. Yang mana persamaan ketiganya yaitu Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita rubah nilai Y ini menjadi X ditambah 2. Sehingga didapatkan X ditambah 2 akan sama dengan X kuadrat. Kemudian kita jadikan satu ruas, yaitu X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai
X1 dan X2-nya dari persamaan tersebut. Berarti kita bisa mencarinya dengan cara pemfaktoran. Nah, kita cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu hasilnya min 1 dikalikan hasilnya min 2. Berapa? Iya, min 2 dengan 1. Berarti di sini X min 2, di sini X plus 1. Berarti nilai X sama dengan 2 atau nilai X sama dengan min 1. Sekarang kita telah mendapatkan nilai X-nya. Berarti kita tinggal cari nilai Y-nya. Bagaimana untuk mencari nilai Y-nya? Untuk mencari nilai Y-nya, kita bisa mensubstitusikan nilai X ini ke persamaan keempat. Ya, berarti ketika X sama dengan 2, kemudian kita substitusikan ke persamaan 4, yaitu Y sama dengan X ditambah 2, maka nilai Y akan sama dengan 2 ditambah 2, berarti Y sama dengan 4. Nah, kemudian ketika X sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan X ditambah 2, berarti nilai Y akan sama dengan min 1 ditambah 2. Berarti nilai Y akan sama dengan 1. Nah, berarti titik potong atau himpunan penyelesaian dari kedua persamaan ini adalah, kita lihat di sini ketika X sama dengan 2, Y sama dengan 4, berarti 2,4. Kemudian lihat di sini ketika X sama dengan negatif 1, kemudian Y-nya itu sama dengan 1, berarti min 1,1. Nah, ini merupakan titik potong atau himpunan penyelesaian dari kedua persamaan ini. Ya, sekarang kita coba mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Langkah pertama yang kita lakukan saat kita ingin mencari daerah himpunan penyelesaiannya yaitu kita gambarkan dulu kedua persamaan ini. Ya, kita gambar persamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Ingat, ini tandanya itu lebih dari sama dengan. Kalau tandanya itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, nanti gambarnya itu merupakan gambar tebal atau tidak putus-putus. Sehingga untuk gambar persamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat, itu gambarnya seperti ini. Lihat, garisnya itu tebal, tidak putus-putus. Kemudian setelah kita menggambar grafik dari Y lebih dari sama dengan X kuadrat, kita sekarang gambar grafik dari Y kurang dari X ditambah 2. Nah, sebelumnya kita lihat di sini, tanda pertidaksamanya itu kurang dari. Ingat, kalau tandanya itu kurang dari atau lebih dari, nanti gambarnya itu putus-putus. Nah, berarti nanti seperti ini, gambar untuk persamaan linier, yaitu Y kurang dari X ditambah 2. Setelah kita gambar, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya itu, kita tentukan nilai Y atau Y kuadrat dan tanda pertidaksamaannya. Nah, kita lihat di sini, Y-nya itu bernilai positif. Kemudian, tanda pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan. Kalau tandanya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu nanti bernilai positif. Berarti nanti ini bernilai positif ya. Nah, kemudian selanjutnya itu, langkah ketiga itu kita cek hasil kali dari nilai koefisien Y dengan nilai pertidaksamaannya. Nah, ini kan nilai Y-nya itu kan positif, kemudian nilai pertidaksamaannya itu positif. Positif kali positif itu akan sama dengan positif, ya kan? Nah, berarti kalau hasilnya positif itu kayak gimana? Kalau hasilnya positif, itu nanti daerah yang diarsirnya itu berada di atas kurva. Berarti nanti daerah yang diarsirnya itu di sini, di atas kurva. Nah, ini adalah daerah yang diarsirnya. Nah, kemudian kita cek untuk persamaan linearnya. Di sini Y-nya itu bernilai positif ya. Kemudian kita cek tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya itu ternyata di sini kurang dari. Kalau tandanya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, nanti itu bernilai negatif. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita kalikan. Positif dikali negatif, itu hasilnya negatif. Nah, ini kan tandanya itu negatif ya. Kalau tandanya negatif, itu berarti nanti daerah yang diarsirnya itu di bawah kurva atau di bawah garis pembatas. Berarti di bawah tuh di sini ya. Nah, ini merupakan daerah yang diarsirnya. Nah, sekarang kita telah menentukan nih daerah yang diarsir dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Kemudian kita gabungkan kedua gambar ini
Lalu kita cari irisan dari daerah yang diarsirnya. Ya, tadi kan untuk persamaan pertama ini, daerah yang diarsir itu berada di atas kurva ya. Berarti di sini. Nah, kemudian untuk persamaan kedua tadi terletak di bawah kurva ya, daerah yang diarsirnya. Berarti nanti seperti ini. Nah, irisannya yang mana? Irisannya itu yang terdapat dua buah warna merah dan warna biru. Yang mana? Iya, yang ini. Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti ada di sini. Yang terdapat dua warna ini. Seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini kita dihadapkan dengan dua buah persamaan, yang mana persamaan pertama dan persamaan keduanya ini merupakan persamaan kuadrat. Di sini, Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah X kurangi 2, kita sebut dengan persamaan pertama, yang merupakan persamaan parabola. Kemudian Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Ini kita sebut dengan persamaan kedua yang merupakan persamaan parabola. Kemudian ketika kita ingin mencari titik potong dari kedua persamaan ini, maka kita rubah dulu persamaan pertama menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah X kurangi 2. Ini kita sebut dengan persamaan ketiga. Kemudian persamaan kedua kita rubah menjadi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, ini kita sebut dengan persamaan keempat. Kemudian, untuk mencari titik potong dari kedua persamaan ini, kita bisa mensubstitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. Sehingga didapatkan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 akan sama dengan X kuadrat ditambah X kurangi 2. Kemudian kita jadikan satu ruas, sehingga didapatkan X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah X kurangi 2X dikurangi 2 kurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, X kuadrat ditambah X kuadrat berarti 2X kuadrat. X kurangi 2X berarti min X. Kemudian min 2 dikurangi 1 berarti akan sama dengan min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari nilai X1 dan X2-nya dari persamaan 2X kuadrat dikurangi X kurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena di sini nilai variabel X kuadratnya itu akan sama dengan 2, berarti nanti kita pakai rumus yang 1 per A. Berarti nanti setengah dikali 2X dikali 2X akan sama dengan 0. Nah, berarti nanti kita cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan itu hasilnya min 1. Kalau dikalikan itu hasilnya min 3 dikali 2, min 6. Nah, berarti nilai yang memenuhi adalah min 3 dengan 2. Berarti di sini 2X min 3 dengan 2X plus 2. Kemudian kita sederhanakan nih. Didapatkan 2X min 3 dikali dengan 2X dibagi 2. X. 2 dibagi 2. 1. Sama dengan 0. Berarti nanti didapatkan nilai X sama dengan 3 per 2 atau nilai X sama dengan min 1. Nah, sekarang kita telah mendapatkan nilai X-nya. Berarti kita tinggal cari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y-nya, kita bisa mensubstitusikan nilai X ini ke persamaan ketiga. Sehingga didapatkan ketika X sama dengan 3 per 2, kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah X kurangi 2, maka nilai Y akan sama dengan 3 per 2 kuadrat ditambah 3 per 2 dikurangi 2. Berarti nanti nilai Y akan sama dengan 7 per 4. Nah, sekarang kita cari nilai Y ketika X sama dengan min 1. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan saja nilai X sama dengan negatif 1 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah X kurangi 2. Maka nilai Y akan sama dengan min 1 kuadrat ditambah min 1 dikurangi 2. Berarti nilai Y akan sama dengan min 2.
Nah, sekarang kita telah dapatkan nih titik potong atau himpunan penyelesaian dari kedua persamaan ini. Maka HP-nya itu adalah ketika X sama dengan 3/2, Y-nya itu adalah 7/4. Kemudian ketika X sama dengan -1, Y-nya itu adalah -2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita coba tentukan daerah himpunan penyelesaian dari kedua persamaan ini. Di sebelah kanan kita telah membuat persamaan dari Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Kemudian di sebelah kiri ada kurva dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah X kurangi 2. Nah, karena di sini kan tandanya lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, maka gambarnya ini tidak putus-putus, atau dengan kata lain gambarnya ini merupakan gambar yang tebal, seperti itu. Kemudian untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya, kita cari tahu dulu nilai Y dan tanda peridaksamaannya. Di sini untuk persamaan pertama, nilai Y-nya itu positif. Kemudian tandanya itu lebih dari sama dengan. Berarti kalau lebih dari sama dengan itu bernilai positif juga. Nah, maka positif kali positif pasti hasilnya positif. Nah, kalau hasilnya positif berarti nanti daerah yang diarsir merupakan daerah yang berada di atas kurva. Berarti untuk persamaan pertama daerahnya itu di sini, di atas kurva. Nah, yang ini. Kemudian kita cek untuk persamaan kedua. Untuk persamaan kedua ini nilainya itu bernilai positif. Kemudian nilai pertidaksamaannya itu bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena tandanya itu kurang dari sama dengan. Kalau tandanya itu kurang dari sama dengan atau kurang dari, itu bernilai negatif. Nah, berarti positif kali negatif hasilnya negatif. Kalau negatif itu berarti daerah yang diarsir berada di bawah kurva. Berarti daerah yang diarsir yang sebelah sini, di bawah kurva. Kemudian kita jadikan satu nih kedua gambar ini. Setelah itu kita cari irisannya. Nah, sekarang kita telah menggabungkan kedua gambar ini. Kemudian tadi kita cek lagi, kita cari daerah irisannya. Tadi untuk persamaan yang pertama ini, daerah yang diarsirnya itu berada di atas kurva ya. Berarti daerah yang diarsirnya itu sebelah sini, di atas kurva. Nah, kemudian persamaan kedua itu, daerah yang diarsirnya itu berada di bawah kurva. Berarti nanti daerah sini. Nah, berarti daerah irisannya itu yang mana? Nah, berarti daerah irisannya itu yang memuat dua warna, yaitu warna orange dan warna hijau. Berarti yang mana? Yang ini ya. Nah, ini daerah arsirannya atau daerah himpunan penyelesaiannya itu di sini. Nah, ini yang memuat dua warna. Seperti itu. Silakan kalian bisa putar ulang lagi video ini. Kalian juga bisa mencari referensi atau sumber lainnya agar wawasan kalian semakin bertambah. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.